Jumpa kembali di MT Journey, Life Story, Inspiration of Life dengan tema untuk segala sesuatu, baik suka atau duka, dan hasil atau gagal, serta menang atau kalah, semua ada waktunya Tuhan. Dari dasar kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 dan kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 22. Nah ini inti dari sharing pagi ini teman-teman. Kita bicara bahwa segala sesuatu di dunia yang terjadi saat ini, bahkan sampai nanti ke alam akhirat, sebenarnya semua itu sudah Tuhan rancangkan dan kendaki, di mana dicerminkan di dalam isi firman Tuhan, teman. Nah problem yang timbul, masalah yang timbul apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tidak mengenal dan tidak mengerti apa rancangan dan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya tersebut, teman-teman. Nah ini untuk lebih memperdalam gitu. Jadi apa ya, butuh satu tingkat percaya, butuh satu tingkat memang kita mengasihi Tuhan, dan butuh tingkat kepasrahan waktu melakukan hidup apabila kita ingin masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, teman-teman. Nah ini saya coba bacakan sembari jalan, saya bacakan firman Tuhan dengan dasar-dasar apa yang saya dapat dari inspirasi saya gitu. Kita coba cari kitab Pengkhotbah, teman-teman. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang saya baca pertama 1 sampai 9, teman-teman. Perikopnya dengan judulnya untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu perikopnya, judulnya itu, teman-teman. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobat, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk beratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Jadi semua, teman-teman, ini membuktikan bahwa ya ada waktu gitu, ada waktu Tuhan yang menentukan segala sesuatunya gitu. Jadi kembali lagi di ayat 9-nya, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah apabila kita melawan soal waktu tadi, teman. Jadi memang kita mesti benar-benar mengerti akan firman Tuhan, teman, baru kita akan menjadi tenang gitu. Jadi tidak orang Jawa bilang tidak gerasa gerusu gitu. Nah ini kalau saya dapatkan inspirasi, teman-teman, dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu bersuka, ada waktu berduka, ada waktu berhasil, ada waktu gagal, ada waktu menang, ada waktu kalah. Dan firman katakan ada waktu kita untung bersama, dan ada waktu jadi di sini, jadi ada waktu kita untuk berusaha gitu, berjuang, bergerak, bertindak, dan ada waktu untuk kita berdiam diri, teman. Jadi kuncinya di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 9 itu seperti ini, teman. Kapan kita harus bertindak, harus gerasa gerusu, dan kapan kita harus diam, teman-teman. Ini intinya dari kitab Pengkhotbah pasal 3 1 sampai 9 itu adalah ada waktunya Tuhan gitu. Tidak bisa kita seenaknya waktunya kita gitu. Ini kalau saya lanjut lagi, teman-teman, di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 13, teman-teman. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia
membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian dari Tuhan Allah gitu. Nah ini kalau saya diinspirasi saya teman-teman, Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 sampai 13, jika kita hidup mengalir mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan dengan melakukan apa yang diperintah serta diperaturkan firman-Nya, maka pada akhirnya kita akan tahu apa tujuan Tuhan bagi hidup kita. Hidup dalam Tuhan mengalir dengan parameter dapat makan dan minum serta nikmati kesenangan. Apabila kita mengikuti firman Tuhan katakan begitu teman-teman. Jadi kita bukan mengalir seenaknya kita sendiri, tapi kita mengalir dalam arti kata mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan apabila kita sudah dalam posisi itu, ya kita malah tuh apa firman Tuhan anjurkan untuk kita bisa menikmati gitu, menikmati kepasrahan kita, ketaatan dan kepasrahan kita dalam melakukan firman Tuhan, ya dengan ya menikmati urusan kesenangan tadi, urusan makan, minum, itulah parameter mengikuti firman dengan benar gitu. Meskipun dalam realitanya nggak mudah teman-teman. Ya kita kadang-kadang tidak butuh hanya makan dan minum saja, bukan cuma kesenangan aja. Kita banyak sekali ambisi-ambisi yang kita umbar gitu, sehingga ya bisa mendapat makan dan minum senang aja tidak cukup teman-teman. Tapi di firman Tuhan katakan ya seperti itu. Kita harus taat, mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan, dengan cerita kita taat dan pasrah serta bersyukur sehingga kita bisa menyenangkan diri kita sendiri dengan makan dan minum serta ya kesenangan yang kita dapat secara positif tadi teman-teman. Nah ini saya coba lanjut lagi teman-teman. Kita Pengkhotbah pasal 3 ayatnya 14 sampai 15 teman-teman. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah ini kalau saya inspirasikan di dalam inspirasi saya teman-teman, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kehidupan kita sudah tentukan dari awal kita lahir sampai meninggalkan dunia ini gitu. Bahkan sampai masuk dalam akhirat dan pola cara hidup sekarang ini dari dulu sudah ada, dan yang akan ada sebenarnya sudah ada juga gitu. Kehidupan kita sudah Tuhan petakan dalam firman Tuhan. Kita bebas memilih jalannya yang mana gitu. Jadi apabila kita percaya Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan teman. Karena apa yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah yang memang sudah Tuhan tentukan, tidak mungkin bisa berubah teman. Jadi manusia akan 2-3 kali kerja yang akan sia-sia apabila tidak dari awal sudah masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Apabila kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang berarti dalam firman Tuhan, ya kita tidak akan 2-3 kali melakukan coba-coba gitu. Kita sekali langsung masuk ke situ. Jadi mungkin sejak dari umur muda kita, sejak dari umur anak-anak kita muda gitu, ya alangkah baiknya diperkenalkan dengan firman Tuhan sehingga dari awal sudah bisa hidup dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan teman, supaya tidak hidup sia-sia gitu, tidak 2-3 kali merubah gitu. Nah ini saya coba lanjut lagi teman-teman di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai ke 18 teman-teman. Perikopnya judulnya ketidakadilan dalam hidup. Perikopnya itu judulnya teman-teman. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati,
Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Nah ini kalau kita nggak hati-hati, kita ini sama firman Tuhan katakan, kita ini bisa dikategorikan sebagai binatang, teman-teman. Kita coba dengar inspirasi saya dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 18. Hidup di dunia akan kita alami hal yang dirasakan tidak adil, terutama jika percaya dan mengasihi Tuhan dengan taat melakukan firman. Kita akan berasa dirugikan dan dikalahkan oleh orang-orang dunia dan orang yang berkeyakinan gitu, yang tidak melakukan firman Tuhan. Karena apabila kita melakukan firman Tuhan, ada batasan-batasan, tidak bisa sebebas apa yang dilakukan oleh orang dunia atau orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan ini maksudnya orang yang mengaku bertuhan, mengaku beragama, tetapi sebenarnya tidak mengenal pribadi Tuhan Allah dengan benar dan tidak mengenal firman Tuhan Allah dengan benar dan benar. Tapi yakin saja gitu bahwa hidup dia benar. Padahal untuk bisa kita bicara menjadi benar di dalam Tuhan adalah bukan cuma mengenal mengerti firman Tuhan aja, teman. Kalau mengenal mengerti firman Tuhan dari hikmatnya manusia, dari pikiran perasaan kehendak kita sendiri manusia, atau mungkin dari teman rohani senior kita, atau dari mentor rohani kita, bahkan dari rohaniawan kita, itu kategorinya tetap yang selalu saya katakan, saya sharingkan bahwa itu semua manusia, teman-teman. Bagaimana kita mengenal, mengerti akan kebenaran firman Tuhan? Harusnya dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dari jiwanya Tuhan, dari hikmatnya Tuhan itu. Harusnya itu, teman-teman. Jadi mempelajari kebenaran firman Tuhan itu tidak cuma cukup dengan mengenali dan mengerti dari hikmatnya kita, dari hikmatnya manusia, tetapi harus terus kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita, di dalam roh kita, supaya firman Tuhan itu dapat kita kenali dan mengerti dari persepsi ya hikmatnya Tuhan itu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ya satu-satunya yang bisa menghidupkan ini cuma roh Tuhan aja, teman. Roh Kudus kalau orang saya katakan, yang bisa membuat kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, dari pengenalan pengertian pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu, teman-teman. Nah ini saya coba teruskan lagi di kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 sampai 21, teman-teman. Coba teman-teman cari ayat 19 sampai 21. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju, ini jadi kalau cerita manusia disama dengan binatang ini jadi konyol nih, teman-teman. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari satu debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu gitu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Nah ini saya coba masuk ke inspirasi saya aja langsung, teman-teman. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 sampai 21. Orang dunia atau orang berkeyakinan hanya mengenal dan mengerti jika hidup hanya memiliki dua unsur saja, teman, tubuh dan jiwa. Itu banyaknya orang dunia dan orang berkeyakinan itu hanya tahunya itu, teman, bahwa manusia itu tidak beda dengan binatang gitu, hanya memiliki dua unsur, tubuh dan jiwa saja, tidak berbeda dengan binatang gitu. Ya kalau kita cuma dua unsur, tidak beda dengan binatang atau makhluk-makhluk lain pada umumnya gitu, dimana kehidupan tubuh dan jiwa hanya berakhir di dunia fana ini saja. Jadi kalau kita asumsikan bahwa kita hanya mengenal mengerti bahwa manusia itu hanya terdiri tubuh dan jiwa, ya parameter hidupnya cuma dunia ini saja, teman-teman. Nah dunia ini saja adalah pola pikirnya, pola pengertian daripada orang dunia, orang berkeyakinan, bahkan iblis, teman-teman. Iblis itu menjebak manusia dengan mengasumsikan bahwa hidup manusia itu hanya di dunia fana ini saja, teman. Karena yang berasumsi manusia itu dijadikan hanya dua unsur, tubuh dan jiwa saja gitu. Ini yang bahaya, teman. Jadi parameter yang diukur itu adalah dunia fana ini saja gitu. Sedangkan Tuhan ciptakan manusia dengan tambahan satu unsur, roh gitu. Nah ini, jadi manusia itu Tuhan ciptakan berbeda dengan binatang berbeda dengan makhluk lain, karena manusia itu terdiri dari tiga unsur, teman. Ada tubuh, jiwa, dan roh gitu.
Nah, di mana unsur roh ini yang bedakan manusia dengan binatang. Karena roh yang membuat kita masuk ke alam akhirat kekal, ke dimensi alam akhirat yang kekal, alam yang tidak bisa ada kebinasaan, teman. Kalaupun kebinasaan karena ulah kita, tapi tidak, kebinasaannya juga kekal, keselamatannya, kehidupannya juga kekal. Nah, itu untuk menentukan kita mendapatkan kebinasaan kekal di dalam neraka ya karena ulahnya kita di dunia saat ini, dan sebaliknya untuk mendapatkan keselamatan kekal di dalam akhirat pun ya ulahnya kita di dalam dunia ini, teman. Jadi yang melakukan firman Tuhan ya akan mendapatkan keselamatan kekal di dalam akhirat, yang tidak melakukan firman Tuhan ya tidak akan mendapatkan kebinasaan kekal di dalam neraka yang di akhirat nanti, teman-teman. Nah, ini bahayanya kita hidup di dunia saat ini adalah penentuan, teman-teman, penentuan untuk kita bisa masuk ke dalam surga atau neraka. Nah, ini proses pemilihan, penghakiman, pengadilannya itu ya, penghukuman itu ada di dalam hidup saat ini, teman. Jadi hidup ini ya adalah proses hidup, perjalanan proses hidup untuk menentukan kita hidup bisa dalam keselamatan kekal di dalam akhirat nanti dalam surga, atau kita bisa masuk ke dalam neraka apabila kita dari saat ini tidak hidup tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya balik lagi, teman. Mengenal mengerti firman Tuhan itu tidak cukup, teman. Tuhan dan firman katakan bahwa yang bisa masuk ke dalam surga itu orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya mengenal dan mengerti firman Tuhan, apalagi seperti orang dunia yang tidak mau mempelajari firman Tuhan gitu. Dan lebih konyol lagi kalau orang berkeyakinan, teman-teman, orang yang udah merasa yakin bahwa sudah percaya Tuhan, sudah yakin mengenal Tuhan, tapi sebenarnya tidak gitu, tidak mengenal pribadi Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan. Lah bagaimana bisa masuk ke dalam surga? Mungkin kalau bicara dari sisi hukuman gitu, jangan-jangan orang dunia lebih baik, teman-teman, karena Tuhan adil, Tuhan akan hukum orang dunia itu dengan penghukuman, penghakiman dasarnya dari apa? Jadi konsekuensi dunia, hukum-hukum dunia gitu. Tapi kalau orang berkeyakinan, teman-teman, ya tingkah lakunya seperti orang dunia, tapi dia mengaku dan yakin bahwa dia itu percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Ya otomatis karena Tuhan Maha Adil, maka orang-orang berkeyakinan ini akan dihukum, akan diadili, akan dihakimi. Beda dengan orang dunia, teman-teman. Pasti penghakimannya itu akan penghakimnya yang dasarnya firman Tuhan tadi. Waktu penghakiman firman Tuhan tadi, ya banyak sekali yang orang-orang berkeyakinan tidak lakukan, teman-teman. Nah, ini resiko orang berkeyakinan kalau menurut saya jauh lebih bahaya daripada orang dunia gitu. Jadi lebih baik kalau mau jadi orang dunia, sekalian jadi orang dunia aja. Nanti dihukum kan dengan hukuman atau penghakiman cara dunia gitu. Tapi kalau cerita orang berkeyakinan, ini bahaya sekali karena hukumnya itu, penghakiman itu pasti dasarnya dari melakukan firman Tuhan atau tidak. Ya karena orang berkeyakinan tidak mengenal pribadi Tuhan Allah dan tidak mengenal firman Tuhan Allah, ya pasti banyak yang tidak dilakukan firman Tuhan Allahnya, teman. Otomatis konsekuensinya akan dihukum lebih berat gitu. Nah, ini saya coba langsung masuk yang terakhir, teman-teman. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya cuma satu aja, ayat 22, teman-teman. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia gitu. Nah, ini diinspirasi saya, teman-teman. Pengkhotbah pasal 3 ayat 22, kehidupan yang benar adalah dengan melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan, dengan taat dan percaya, serta jadi pasrah ya, bahkan dengan ucapan syukur, sehingga kita dapat berbahagia saat melakukan kehidupan di dunia ini, teman-teman. Ini pagi ini sharingnya seperti itu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya coba kasihkan tema yang tadi gitu. Jadi untuk segala sesuatu, baik suka atau duka, dan hasil atau gagal, serta menang atau kalah, semua ada waktunya Tuhan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.